Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IBN TV dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Bang Dev tentunya dalam acara DI Podcast. Ya, kita akan membicarakan tentang hal-hal yang penting, yang unik, yang menarik, dan ini mungkin jarang dibahas ya oleh teman-teman semua, oleh masyarakat, dan ini juga akan membuka wawasan kita semua tentunya ya. Kita akan melanjutkan pembicaraan di sesi-sesi sebelumnya ya, bahwasanya tentang pembahasan waris ya, karena waris ini begitu penting ya, karena ini bagian dari kehidupan kita juga ya. Sampai ada beberapa kondisi yang mana gara-gara tidak paham ilmu waris, tidak paham bagaimana menerapkannya, sehingga terjadi permasalahan-permasalahan, percekcokan yang terjadi bahkan dengan orang tuanya sendiri, dengan adik kakaknya, sampai bubar, pecah belah, ini ambiar jadinya ya. Nah, ini perlu kita waspadai ya. Maka daripada itu ini penting sekali untuk kita semua mempelajari dan memahami bagaimana tentang ilmu waris. Nah, seperti di episode sebelumnya bahwasanya kita sudah membahas ya tentang pentingnya ilmu waris, bagaimana waris itu hukumnya seperti apa ya. Dan teman-teman bisa lihat lah pokoknya di video-video sebelumnya kita sudah ada penjelasan tentang waris ya, yang insya Allah pematerinya sama ya, pada hari ini juga sama, yaitu kita sudah kedatangan Ustadz Cahyo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ini seperti biasa kita bertemu di senja ya. Jadi kita kayak anak senja Ustadz. Ya, jadi nongkrong senja gitu kan. Sambil kopi ya. Sudah tadi. Wah, Masya Allah. Kalau biasanya anak senja ini kan ngomongin tentang cinta Ustadz. Ya. Kalau kita beda sekarang ngomongin tentang waris. Ya. Nah, mungkin pertemuan kemarin kita sempat ngebahas tentang pentingnya ilmu waris ya kan Ustadz, tentang bagaimana menerapkannya, aplikasinya seperti apa. Ya intinya pengenalan tentang ilmu waris itu sendiri dan pengertian tentang waris ya. Nah, mungkin sekarang saya akan coba Ustadz, pengen kita ngebahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi ya. Yang mungkin ini menjadi salah satu atau sering kali terjadi ya kesalahan-kesalahan yang fatal gitu, yang bisa diakibatkan karena kita tidak paham bagaimana dengan konsepnya ya. Terus cara bagaimana kita mengaplikasikannya. Ada beberapa pihak yang mungkin gak paham sehingga dia mengaplikasikan waris ini hanya dengan perasaan dan logikanya saja, tanpa kita merunut kepada hukum-hukum yang berlaku. Betul. Nah, mungkin seperti itu Ustadz. Kita akan sedikit membahas tentang itulah ya. Jadi saya pengen membuka gitu kepada umat semua bahwasanya hati-hati loh dengan adanya warning seperti ini, dengan adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi ini, kita jadi bisa belajar gitu loh, agar supaya kesalahan ini tidak terjadi dan terulang. Seperti itu Ustadz ya. Mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskannya. Ya. Nah, seperti itu. Baik Ustadz, kita akan langsung saja kayaknya ya. Enggak, silakan. Jadi ke permasalahan yang pertama nih ya. Biasanya kan orang-orang ini atau mungkin dalam keluarga kita ya pernah terjadi ketika ada pembagian waris ya, konsepnya itu kadang-kadang kayak yang seenaknya dewe Tat. Jadi kayak udahlah bagi rata aja gitu loh. Terus kayak yang misalkan waris ini dianggap sepele sehingga tidak dipahami bagaimana cara pembagiannya, siapa saja yang berhak menerima waris. Nah, itu gimana sih Tat seharusnya konsep pembagian dalam waris ini? Apakah harus bagi rata gitu atau gimana Tat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pembagian waris ini masuk dalam fikih faraid. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas apa itu faraid. Faraid itu secara bahasa adalah bentuk jamak dari fariidhah ya. Fariidhah dari mafruḍah, artinya sudah ditentukan. Maksudnya adalah bagian-bagian yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah ditentukan. Maka kita sebagai hamba, sebagai orang yang beriman, ketika ayat-ayat Allah itu sudah nampak jelas seperti itu, maka kita sami'na wa ta'na, jangan sampai kita sami'na wa asaina. Kita baca tapi kita tolak hukum Allah kan gitu. Karena ini bagian dari keimanan kita. Kita akan melaksanakan ataukah tidak. Itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi masalah yang umum terjadi, kesalahan di masyarakat yang umum terjadi karena memang ada yang belum memahami terkait dengan ilmu waris ini, sehingga merasa seperti yang Bang Dev tadi sampaikan, ada yang merasa bahwa udahlah ini kan sama-sama anak gitu ya, mau laki mau perempuan sama-sama anak, ya enaknya bagaimana nih, ngerasa adilnya bagaimana nih, ngerasa adilnya akhirnya ada yang dibagi rata. Atau juga ada masalah lain misalnya, nanti kita coba rincikan ya. Misalnya kesalahan berikutnya adalah ketika merasa nggak nyaman untuk segera membagi waris, ya. Nggak nyaman bagi waris, kenapa? Karena salah satu dari orang tua masih ada, misalnya
ayah wafat tapi ibu masih ada, maka itu harta waris bertahun-tahun tidak dibagikan. Itu ini masalah? Masalah juga. Oh, gitu. Itu masalah yang umum terjadi di tengah-tengah umat. Kemudian juga ada lagi kesalahan pembagian waris itu dengan berdasarkan kesepakatan. Ya, berdasarkan kesepakatan. Misalnya ini anak bungsu dikasih apa, kemudian anak sulung dikasih apa, dan seterusnya. Nah, padahal Allah sudah menetapkan pembagian-pembagian itu secara pasti di dalam Al-Quran. Ayat ini ayat yang muhkam, bukan ayat mutasyabih yang kemudian ada penafsiran lain ya, tapi sudah ayat-ayat yang sudah sangat jelas. Kemudian juga ada yang berpikir gini juga, kesalahan yang umum itu, kenapa kok waris tidak dibagikan? Karena belum laku dijual. Waduh. Karena warisannya susah laku dijual, maka mereka menunda untuk pembagian waris. Jadi dipikirnya rumah atau aset-aset itu dijual dulu, baru kemudian dibagi waris. Padahal sebenarnya yang harus dilakukan adalah sebaliknya, dibagi dulu, masalah penjualan itu belakangan. Oh, jadi nggak kayak, maaf ya, dalam tanda kutip nggak kayak seperti bagi-bagi THR ya? Bukan. Jadi harus dijual dulu, nanti udah dapat hasilnya dibagiin, nggak seperti itu ya? Betul. Dan kata-kata dari faraid itu sendiri sebenarnya kan dia adalah pembahasannya itu adalah siham atau bagian persentase yang sudah Allah tentukan. Jadi ketika pembagian waris sebenarnya kita hanya membagi proporsi hak masing-masing ahli waris seperti itu, sehingga tidak tunggu terjual dulu ataupun menunggu salah satu dua-dua dari kedua orang tua meninggal dulu dan seterusnya seperti itu. Jadi ya itu tadi ya, permasalahan-permasalahan itu sebenarnya banyak terjadi banget, Ustadz. Nah, Ustadz pernah nggak menghadapi suatu problem gitu ya tentang ada seseorang nih konsultasi ke Ustadz ya, dan ternyata menghadapi permasalahan seperti itu. Dan kalau kita lihat kan budaya di kita ini kan agak, mohon maaf ya, agak-agak kuat gitu ya, adatnya agak kuat, pendapatnya gitu. Nah, seperti gimana sih kiat-kiat untuk bisa memahamkan ini? Waris tuh jangan misalkan jangan ada konsep bagi rata gitu loh, jangan mengandalkan perasaan semata gitu. Nah, itu gimana sih, Ustadz? Ya, memang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang kita pandang sebagai adat, ternyata saya coba baca beberapa jurnal terkait dengan hukum adat terkait dengan waris. Di sana disebutkan bahwa seluruh hukum adat itu adalah sebenarnya konsep yang dibuat oleh Belanda untuk membenturkan dengan aturan Islam, syariat gitu ya, Islam. Syariat Islam. Makanya kita masih ingat pada masa Tuanku Imam Bonjol misalnya, itu ada perdebatan ataupun kemudian akhirnya menjadi peperangan antara kaum adat dan juga kaum agama atau kita sebut dengan kaum padri. Ya? Salah satu yang memicu itu adalah karena perbedaan tentang masalah waris ini. Betul ya. Jadi salah satu ahli hukum Barat namanya Vervollen, Vollen itu ahli hukum dari Belanda, dia mengatakan seperti itu, bahwa seluruh hukum adat itu adalah sebenarnya konsep yang dibuat oleh Belanda untuk dibenturkan dengan syariat Islam. Nah, hanya kita merasa hukum adat itu seolah-olah menjadi lebih tinggi kan? Iya, betul. Lebih tinggi, lebih humanis, kemudian juga lebih adil dibanding dengan syariat Allah. Apalagi kalau kemudian bicara tentang ketentuan yang ada dalam Al-Quran, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah telah mewasiatkan, para mufasir menjelaskan makna yusikum ini artinya adalah Allah telah mensyariatkan. Allah telah mensyariatkan pembagian waris bagi anak-anak kalian, keturunan kalian itu lidzakari, bagi yang jenis kelaminnya laki-laki, itu adalah mislu hadzil unsayain, seperti dua bagian anak perempuan. Ini kaidah yang baku yang sudah Allah tetapkan dan Allah ancam itu ternyata di surat An-Nisa ayat 13-nya. Di surat An-Nisa ayat 14-nya bahwa wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang kemudian bermaksiat kepada Allah, artinya tidak mentaati aturan ini, maka akan Allah masukkan ke dalam neraka khalidina fiha, kekal selamanya. Maka resikonya sangat berat nih kalau misalnya kita sembarangan di dalam pembagian waris begitu. Nah, soalnya saya juga pernah kecontohan nih Ustadz ya, karena ya mohon maaf saya bukan artinya membuka aib ya, tapi memang ini terjadi di dalam keluarga saya, karena keluarga saya itu dari pihak ayah saya itu kan dari Sumatera Barat ya, apalagi dari Pariaman. Ini sangat kental sekali ya. Bukan artian dalam podcast teman-teman ini tanda kutip ya, bukan artian saya ingin merendahkan atau menjatuhkan pihak ya. Namun di sini kita ingin sharing, ingin coba membuka, kita open mind ya, karena di sini sudah ada pakar ahli waris ya, Ustadz Cahyo. Jadi silakan ya. Ya nanti ahli fikih waris, sorry ya. Ahli fikih waris ya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait tentang fikih waris ini bisa cantumkan di kolom komentar. Jadi jangan salah paham dulu. Ini cuma mau menceritakan tentang kejadian pribadi Bang Dev ya.